Halo adik-adik semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat dan operasinya. Yang pertama kita harus tahu apa itu bilangan bulat. Jadi pertama kita harus tahu apa itu bilangan. Bilangan itu merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap suatu yang dihitung sehingga bilangan yang digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Lalu bilangan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada bilangan asli. Yaitu bilangan asli itu himpunan bilangan positif. Himpunan bilangan positif misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di dalam bilangan asli ini ada dua bilangan, yaitu ada dua macam bilangan. Yang pertama ada bilangan prima dan bilangan komposit. Jadi adik-adik, bilangan prima itu merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari satu atau memiliki dua faktor. Misalnya 2. Atau bilangan prima itu memiliki dua faktor yang lebih dari satu, misalnya 2. Ketika 2 ini difaktorkan yaitu 1 dan 2, dan 2 hanya bisa dihabis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit itu merupakan suatu bilangan merupakan kebalikan dari bilangan prima. Kalau bilangan prima memiliki dua faktor, kalau bilangan komposit itu memiliki lebih dari dua faktor. Contohnya 4, 8, 9, 10 dan seterusnya. Lalu adik-adik, kali ini kita akan membahas bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu bilangan. Kali ini kakak akan jelas apa itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat yaitu himpunan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan nol. Nah, ketika kita buat suatu garis bilangan dan titik tengah, ini merupakan bilangan bulat 0. Sebelah kanan ini merupakan bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5 sampai terpositif tak terhingga. Habis itu sebelah kiri ini bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai negatif tak terhingga. Nah, adik-adik, dari bilangan bulat ini dapat kita simpulkan yang pertama, bilangan bulat positif itu merupakan bilangan yang lebih besar dari bilangan negatif dan bilangan nol. Selanjutnya, bilangan nol itu lebih besar dari bilangan negatif. Lalu, ternyata semakin ke kanan suatu bilangan, semakin ke kanan maka nilainya itu akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya adik-adik, karena kita sudah mengetahui apa itu bilangan asli, bilangan prima, komposit, dan garis bilangan, kali ini yang perlu kita bahas yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada bagian ini ya kakak akan menjelaskan dengan mudah dengan hanya memperhatikan tanda. Misalnya ya di sini kakak akan menjelaskan dengan mudah untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan tanda. Misalnya minus 5
itu dikurangi atau ditambah 3, itu pasti hasilnya 3. Hasilnya minus 2. Nah, artinya ini kita hanya melihat tanda saja. Terus adik-adik, di sini yang kita harus bahaskan yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya akan menjelaskan dengan mudah untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan ini hanya cukup dengan melihat tanda. Dan apa tanda itu merupakan tanda positif atau tanda negatif dari suatu bilangan. Misalnya minus 5, minus 8, 11. Minus 5, 8, 11. Ini negatif, ini positif, dan ini pasti positif karena tidak ada tanda di sebelah kanannya. Selanjutnya, yang pertama kita harus bahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat untuk penjumlahan. Yang pertama, untuk penjumlahan, kalau positif ditambah positif pasti hasilnya positif. Contoh kontekstualnya 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Yang kedua, untuk negatif ditambah negatif itu pasti hasilnya negatif. Contohnya pasti hasilnya negatif. Contohnya minus 5 ditambah minus 3 itu pasti hasilnya minus 2. Minus 8. Dan yang ketiga, untuk positif ditambah dengan negatif hasilnya itu tergantung dari besar dari suatu bilangan. Contohnya misalnya 2, misalnya 5 ditambah negatif 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 4. Atau lihat tanda bilangan mana yang lebih besar, atau kita hanya cukup lihat dia punya bilangan. Misal ini 5 ini itu lebih besar dari 5 ini lebih besar dari minus 1. Terus yang kedua, untuk operasi pengurangan, operasi pengurangan yaitu mengurangi suatu bilangan sama dengan menambahkan laban dari bilangan tersebut. Yang pertama, untuk positif dikurang positif itu hasilnya positif. Contohnya 8 dikurangi 5 itu sama dengan 3. Dan yang kedua, positif dikurangi negatif itu pasti hasilnya positif. Contohnya 2 ditambah dengan negatif 2 dikurangi negatif 1 pasti hasilnya 3, atau 2 ditambah 1 karena positif negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadinya hasilnya 3. Selanjutnya yaitu operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian pembagian ini, kalau yang pertama untuk perkalian, ketika positif, bilangan positif dikali dengan bilangan positif pasti hasilnya selalu positif. Misalnya 2 dikali 1 bisa dengan 2. Yang kedua, untuk bilangan negatif dikali dengan negatif pasti hasilnya negatif. Misalnya negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Selanjutnya untuk pembagian,
yaitu aturan tanda itu sama dengan perkalian. Misalnya positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Misalnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya negatif dibagi negatif, hasilnya itu sama dengan negatif. Misalnya negatif 10 dibagi dengan negatif 5 sama dengan 2. Ini hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Sorry saya salah. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Yang pertama ada namanya sifat komutatif. Sifat komutatif atau biasa orang sebut dengan bersifat pertukaran. Nah, ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ya. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalnya, jika A dikali A, jika A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 itu akan sama dengan 3 ditambah 5, dan hasilnya sama-sama 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 ditambah 2 itu hasilnya akan sama dengan 5. Dan untuk perkalian, ini untuk penjumlahan. Untuk perkalian, untuk misalnya untuk A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Contohnya 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, itu sama dengan 6. Jadi operasi sifat komutatif ini dia tidak mempengaruhi hasil. Artinya dari operasi ini walaupun berbeda cara pengerjaan beda, tapi hasilnya tetap sama. Lalu yang berikutnya ada yang namanya sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif ini itu disebut dengan, orang biasa sebut dengan sifat pengelompokan. Misalnya jika A ditambah B dikali C itu akan sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, untuk perkaliannya, misalnya A dikali B dikali C itu akan sama dengan A dikali B dikali C. Nah, misalnya untuk contohnya 2 ditambah 3 ditambah 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 2 itu hasilnya 7. Nah, untuk perkaliannya misalnya 3 dikali 4 dikali 2 itu akan sama dengan 3 dikali 4 dikali 2 itu hasilnya 24. Yang ketiga adik-adik, ada yang namanya sifat distributif atau orang yang disebut dengan sifat penyebaran.
Sifat ini untuk berlaku untuk perkalian itu terhadap penjumlahan, ya. Ini perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, jika A dikali B ditambah C itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, untuk perkalian terhadap pengurangan, misalnya A dikali B kurang C itu akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, misalnya untuk contoh perkalian terhadap penjumlahan, misalnya 2 dikali 3 tambah 4 itu akan sama dengan 2 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 4. Itu hasilnya sama dengan 14. Nah, untuk perkalian terhadap pengurangan, misalnya 3 dikali 4 kurang 2 itu akan sama dengan 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 4 kurang 3 dikali 2. Itu hasilnya sama dengan 6. 3 kali 4 12, 3 kali 2 6. 12 kurang 6 hasilnya 6. Misalnya contoh kontekstualnya, misalnya suhu di kota Luteng itu sekarang misalnya min atau negatif derajat Celcius. Keesokan harinya suhu naik menjadi 10 derajat Celcius. Lalu ditanya berapakah suhu di kota Luteng sekarang. Nah, penyelesaiannya suhu sekarang itu sama dengan suhu awal tambah kenaikan suhu. Suhu awalnya tadi itu yaitu negatif 3 derajat Celcius atau minus 3 derajat Celcius tambah kenaikan suhu mengalami kenaikan menjadi 10 derajat, ya. Maka suhu sekarang itu negatif 3 tambah 10 hasilnya 7 derajat Celcius. Nah, yang kedua, misalnya dalam laba dan rugi. Misalnya ada seorang penjual pada bulan pertama, misalnya ada seorang penjual bakso, dan pada bulan pertama ia mengalami kerugian sebesar Rp100.000, dan pada bulan kedua dia berhasil mendapatkan keuntungan menjadi 300. Lalu ditanya berapakah total keuntungan dan kerugian dari dagang tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kerugian itu dapat direpresentasikan menjadi bilangan negatif. Dia mengalami kerugian sebesar 100 atau minus 100, dan keuntungannya tadi itu sama dengan pada bulan kedua dia mengalami keuntungan itu 300.000. Nah, keuntungan ini juga dapat direpresentasikan menjadi bilangan positif atau positif 300. Maka di sini yang menjadi pertanyaannya itu total keuntungan didapatkan oleh pedagang bakso tersebut. Jadi totalnya itu sama dengan negatif 100 ditambah 300, hasilnya sama dengan 200. Jadi total keuntungan yang didapatkan oleh pedagang bakso tersebut itu sebesar Rp200.000. Baik adik-adik, itu saja materi tentang
operasi bilangan gula ini operasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.